Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah channel Bu Aftah, kayak gitu khusus untuk pembelajaran, khususnya untuk kelas 6. Nah, buat anak-anak yang mau belajar bersama Bu Aftah, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya. Jadi setiap Bu Aftah buat video atau ada video baru kayak gitu langsung ada pemberitahuan ke HP kalian kayak gitu ya. Nah, untuk tugas hari ini adalah membaca halaman 2 dan mengerjakan soal halaman 4 sampai halaman 5. Nah, Bu Afta akan memandu kalian untuk membaca LKS halaman 2. Kalian bisa siapkan LKS kalian dan satu ballpoint sama seperti Bu Afta. Bu Afta juga siap satu LKS dan satu pulpen seperti itu. Kalau bisa gunakan pulpen, jangan pensil ya, karena kalian sudah kelas 6. Oke, langsung saja untuk bab 1. Bilangan bulat ya. Ini nanti kalian perlu baca juga, tapi nggak Ibu masukin ke video ini kayak gitu ya. Bu Afta langsung ke pembelajaran aja. Apersepsi. Ketika kamu ke swalayan, pernahkah kamu menggunakan lift? Siapa yang pernah menggunakan lift? Ibu percaya kalau kalian pasti sudah pernah menggunakan lift semua ya. Lift merupakan alat bantu untuk menuju ke lantai yang dituju. Jadi kalau kalian naik ke lantai 2 atau ke lantai 3 di sebuah swalayan, kalian bisa menggunakan tangga atau menggunakan lift kayak gitu ya. Kamu dapat berpindah dari lantai 1 ke lantai 3 dengan cepat dan menghemat tenaga dengan adanya lift. Jadi kalau menggunakan tangga kalian capek karena mengeluarkan tenaga. Untuk ke lantai 2, ke lantai 3 kalian harus naik tangga gitu ya. Tapi kalau untuk naik lift, kalian nggak perlu capek-capek mengeluarkan tenaga karena alatnya akan jalan sendiri gitu ya, menggunakan listrik. Di dalam matematika, lift merupakan salah satu contoh penerapan operasi hitung bilangan bulat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan 1, 2, 3 kayak gitu ya, tanpa koma kayak gitu ya. Bu Afta akan tuliskan di sini biar kalian lebih paham. Bilangan bulat. Contohnya itu seperti 1, 2 ya, 3, 4 ya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan bilangan bulat. Lanjut, apa saja operasi hitung yang ada pada bilangan bulat? Operasi hitung itu kalian sudah pernah belajar di kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya. Operasi hitung ada apa? Ada tambah, ada kurang, ya kan? Ada bagi dan ada kali. Ini operasi hitung ya. Terus lanjut lagi. Ini bilangan bulat udah. Kemudian menentukan apa saja operasi hitung ya. Operasi hitung ini tadi. Kemudian dapatkah kamu menentukan hasil operasi hitung? Operasi hitung Ibu yakin tambah-tambahan kalian juga sudah jago, pengurangan juga sudah jago, pembagian juga pasti sudah bisa, apalagi perkalian ya, pasti sudah bisa. Dapatkah kamu menerapkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari tentang bilangan bulat? Menerapkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari tentang bilangan bulat. Sudah. Kalau permen belinya 500 dapat 3 kayak gitu. Kalian dapatnya 3 apa 2? Kalau kalian dapat 3 berarti kalian sudah benar ya, sudah bisa menerapkan gitu ya. Guna menjawab semua pertanyaan, mari pelajari berikut dengan seksama. Oke, kita lanjut ke halaman 3. Ya, di halaman 3 ada pendalaman materi. Membaca dan menulis lambang bilangan bulat.
Bilangan bulat merupakan himpunan bilangan yang di dalamnya meliputi bilangan cacah, ya, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan positif, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Pada sub ini akan menjelaskan tentang membaca dan menulis bilangan bulat. Jadi hari ini kita akan membaca dan menulis bilangan bulat. Kalian bisa garis bawahi di LKS kalian ya. Yang pertama yaitu membaca bilangan bulat. Iya. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi untuk membaca bilangan bulat ini cuma ada 3 nih. Bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bilangan bulat positif dapat ditulis dengan plus, ya. Dan bilangan bulat negatif dapat ditulis dengan simbol min, ya. Tombol min itu seperti ini. Perhatikan garis bilangan berikut. Oke. Bilangan ini terdiri dari bilangan 0, ya. Terus bilangan positif, jadi dari 0 ke kanan itu bilangan positif. Dan bilangan 0 ke kiri itu bilangan negatif. Untuk bilangan positif tidak perlu ditulis seperti ini. Positif 1, 2 kayak gitu tidak perlu ya. Tetapi untuk bilangan negatif harus ditulis negatifnya. Jadi negatif 1, negatif 2 seperti itu ya. Nah, ini cara membacanya adalah 0 untuk yang ke kanan. Seperti biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan negatif yang ke kiri yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Bilangan bulat yang terletak di kiri 0 bernilai negatif. Ya, coba bilangan bulat yang terletak di kiri 0 bilangan negatif. Jadi ini ya. Sedangkan bilangan bulat yang terletak di kanan 0. Sedangkan bilangan bulat yang terletak di kanan 0 bernilai positif. Oke, jadi ini ya bilangan yang sebelah kanan 0 adalah bilangan positif. Berdasarkan garis bilangan di atas, bilangan bulat negatif terdiri dari min 1 ya, atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan negatif 6. Ini ya, jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan negatif 6. Adapun bilangan bulat positif yang berada pada garis bilangan di atas yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, tadi sampai mana ya? Ini ya. Bilangan bulat positif yang berada pada garis bilangan di atas yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Kalian sudah tahu ya. Kemudian bilangan positif terdapat tanda plus di depan angka, tetapi tanda plus tidak perlu ditulis dalam bilangan dalam bilangan positif ya. Ibu harap kalian sudah paham dengan bacaan ini. Kita lanjut ke halaman 4. Menulis lambang bilangan bulat. Perhatikan tabel berikut. Nama bilangan, terus lambang bilangannya. Kita lihat 220.000. 220.000. Cara nulisnya seperti ini ya. 220.000. Jangan lupa untuk pemisah kalian bisa tulis titik. Terus kemudian kalau ada negatifnya ini negatif 28.000.
Nya 999.500 ditulisnya seperti itu ya. Negatif 777 negatifnya ditulis ya, ini ya minnya ya, negatif 777. Berdasarkan tabel di atas merupakan beberapa contoh dari menulis lambang bilangan bulat. Adapun mengenal nilai tempat satuan bilangan yaitu sebagai berikut. Jadi kita di sini di bawahnya akan belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Oke. Untuk menulis lambang bilangan bulat pasti sudah bisa ya. Ini tuh udah diajarkan di kelas 2 dan 3. Bedanya kalau di kelas 2 sama 3 itu angkanya baru 1000, 2000. Nah, kalau ini sudah ratusan ribu. Seperti itu ya di kelas 6 ya. Oke, lanjut. Kita akan belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Ini juga sebetulnya sudah dipelajari di kelas 3. Tapi kita lihat, Ibu akan mengingatkan kalian agar kalian tidak lupa ya. Jumlah seluruh pedagang pasar di kota Jakarta terdapat 345.678 penjual. Woi, bacanya berapa ini? Kita ulangi lagi. 345.678. Tentukan nilai tempat bilangan bulat 345.678. Lambang bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ini sebagai angka 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam gitu ya. Langsung ditulis di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini nomornya. Kemudian ini 3 tulis di sini ya kan, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, 7 di sini, 8 di sini. Nah, angka 345.678 ini angka 3-nya adalah ratus ribuan. Ya, kalau ditulis nilainya 300.000. Kemudian 4 menduduki nilai tempat puluhan ribuan. Jadi kalau ditulis nilainya 40.000 gitu ya. Kemudian angka 5 menempati tempat ribuan, ditulisnya 5.000. Kemudian untuk 7, angka 7 itu menempati puluhan yaitu 70. Untuk yang nomor 8 itu menempati angka satuan. Jadi nilainya adalah 8 gitu ya. Pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai sekian. Tugas kalian adalah mengerjakan halaman 4 sampai halaman 5 berdasarkan kalian belajar dengan Ibu tadi. Videonya nggak terlalu banyak agar bisa ditonton lebih singkat dan Ibu uploadnya ke YouTube itu nggak terlalu lama gitu ya. Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Jika kalian suka dengan pembelajaran metode ini, kalian bisa komentar, Bu, aku suka dengan pembelajaran seperti ini, jadi bisa menemani saya belajar, seperti itu ya. Ibu tunggu komen kalian. Nah, buat anak-anak yang belum subscribe, bisa subscribe dulu dan nyalain loncengnya ya, agar kalau Ibu punya video baru yang sudah diupload, kalian HP-nya bunyi gitu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.